Halo kawan, ketemu lagi sama Kak Erni. Sebelum kita mulai ke topik utama, Kak Erni mau membagi sesuatu yang pribadi. Di mana sesuatu itu membentuk cara Kak Erni memandang hidup. Ini adalah pesan dari almarhum Papi Kak Erni. Jadi beliau pernah bilang dan Kak Erni ingat betul sampai sekarang. Kalau kamu dapat uang, yang dibayar itu utang dulu. Kalau kamu sampai nggak bisa makan nggak apa-apa. Yang penting kamu tenang tidur, karena nggak ada utang lagi. Jadi menurut Papi Kak Erni itu utang itu adalah soal kehormatan, soal bagaimana memenuhi janji, soal kejujuran. Dan ketenangan tidur menurut Kak Erni itu adalah sebuah kemewahan yang gak bisa dibeli. Ya, prinsip itu buat Kak Erni adalah fondasi. Tapi hari ini ketika Kak Erni ngelihat bagaimana pinjaman online itu bekerja, kok fondasi itu malah berubah, fondasi itu malah terguncang, di mana prinsip sederhana tentang kehormatan dan tanggung jawab itu dibongkar dan diobrak-abrik dari segala sisi. Di satu sisi ada teror debt collector yang nggak manusiawi, di sisi lain ada orang-orang yang sengaja mencari celah untuk lari dari tanggung jawabnya. Dan di puncak kekacauan itu, regulator kita, otoritas jasa keuangan, mengeluarkan sebuah aturan yang membuat Kak Erni bingung. Sebuah aturan yang seolah menantang langsung prinsip kehormatan yang diajarkan Papi Kak Erni. Jadi inti dari surat edaran OJK, SEOJK nomor 19 garis miring SEOJK titik 06 garis miring 2023 secara sederhana menyatakan bahwa penyelenggara pinjol hanya boleh menagih nasabah yang gagal bayar selama 90 hari. Setelah itu, stop. Nah, pikiran Kak Erni itu langsung bertanya, tunggu dulu, kok aneh? Bukannya seharusnya utang itu dituntaskan? Kenapa negara malah seolah memberi waktu yang bisa diartikan sebagai lampu hijau untuk nggak bayar? Lalu, kenapa kebijakan pinjol kita ini seperti tambal sulam? Bolak-balik, nggak pernah nyentuh akar. Ada apa sih sebenarnya? Apa semua kebijakan aneh ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu tentang kegagalan negara dalam menjalankan tugas paling dasarnya? Nah, untuk memahami mengapa aturan 90 hari itu perlu dipertanyakan, kita perlu melihat dulu bagaimana vicious cycle of debt atau siklus jebakan utang pinjol ini bekerja. Yang pertama, semua berawal dari kebutuhan. Ada yang membutuhkan modal warung, ada yang sedang memerlukan ongkos untuk cari kerja, bahkan ada yang butuh untuk makan sehari-hari. Mereka nggak punya akses ke bank. Nah, pinjol datang sebagai pahlawan dengan janji kemudahan. Klik, cair dalam hitungan menit atau jam saja. Nah, ini jadi sisi mulia inklusi keuangan yang selalu digaungkan itu. Nah, yang kedua kemudian kemudahan itu datang dengan bunga tinggi. Nah, satu kesalahan perhitungan, ada satu kebutuhan mendadak lain, akhirnya membuat para konsumen gagal bayar atau galbay. Nah, dari situ utang mulai menumpuk, seringkali memaksa mereka untuk gali lubang tutup lubang dengan pinjol lain. Nah, yang ketiga, di sini penderitaan dimulai. Penagihan yang melanggar etika, teror, intimidasi. Ya. Nah, Kak Erni pernah ngerasain ini ya, ketika tiba-tiba tanpa dikasih tahu atau diminta dulu, Kak Erni tau-taunya udah jadi penjamin seseorang gitu, yang kemudian pada akhirnya Kak Erni itu yang diteror, dimarah-marahin, dimaki-maki, dikata-katain dan lain-lain, bahkan didatengin sampai ke rumah. Lalu selanjutnya data pribadi diancam untuk disebar. Akhirnya kesehatan mental korban hancur, bahkan orang-orang yang kemudian jadi penjamin itu juga hancur. Jadi kondisi ini nggak lagi hanya sekedar utang, tapi jadi masalah kemanusiaan kemudian. Nah, yang keempat, korban kemudian mengadu. Nah, karena itu OJK bereaksi nih. OJK memblokir ratusan pinjol ilegal atau memberi sanksi pada pinjol legal yang nakal. Lalu rilis deh daftar resmi. Nah, ini yang disebut sebagai reaksi pukul tikus atau whack-a-mole. Tapi ya kayak permainan whack-a-mole di dalam game ya, metode ini nggak efektif. Satu dipukul, besoknya muncul 3 pinjol ilegal, ganti nama aja gitu.
Begitu terus saja kejadiannya, pukul 1 muncul lagi 3, pukul 2 muncul lagi 5, gitu aja terus. Ya paling mereka ganti nama doang. Nah, namun karena peminjam ini terus nggak bayar, terus teror ini nggak kunjung selesai kan jadinya. Akibatnya pengaduan numpuk ya. Dan untuk menjawabnya akhirnya OJK mengambil jalan pintas. Mereka meresmikan aturan yang udah lama jadi kode etik asosiasi, yaitu SEOJK 19/2023. Nah, di dalamnya aturan ini menyatakan bahwa penagihan langsung hanya boleh maksimal 90 hari. Setelah itu utang hangus. Tapi nih, ingat. Pertama, nama kita masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Artinya, seumur hidup, sang peminjam yang nggak bayar itu akan sulit mengajukan pinjaman kembali dimanapun. Yang kedua, pihak pinjol nggak boleh menagih langsung lagi, tapi mereka bisa menempuh jalur hukum atau menjual utang sang peminjam ke pihak lain. Nah, niatnya baik, yaitu menghentikan teror ya. Tapi KRNI melihat bahwa akibatnya di lapangan bisa terjadi semacam ini nih. Ini secara sosial aja kan yang lihatnya. Pertama, buat oknum peminjam yang nakal nih, kemudahan itu tuh bisa jadi celah emas gitu. Asik, cuma perlu bertahan 90 hari aja, sesudah itu kita aman dari tagihan harian. Nah, lalu muncul joki-joki pinjol, gerakan sengaja gagal bayar. Kalau begini ya udah, gak ada tuh prinsip kehormatan membayar utang, hancur semua. Dan kita memenuhi bumi Indonesia dengan manusia-manusia yang pada akhirnya tidak memiliki akuntabilitas, integritas. Bukannya lebih kacau tuh ya. Nah yang kedua, bagi pinjol sendiri, waktu mereka kan jadi cuma 90 hari. Ya, akibatnya apa? Penagihan 90 hari pertama bisa jadi jauh lebih brutal ya. Akibatnya apa? Penagihan di 90 hari pertama itu bisa jadi jauh lebih brutal dan intensif karena kan mereka kejar setoran sebelum waktu habis. Dan yang ketiga, bagi orang jujur beneran, risiko bisnis pinjol ini jadi sangat tinggi buat mereka. Untuk melindungi dirinya kan pinjol bisa saja menaikkan bunga atau menjadi super ketat dalam seleksi. Dan akhirnya mereka yang benar-benar jujur dan benar-benar butuh malah jadi korban, jadi makin sulit dapat pinjaman. Nah lihat kan teman, ini kebijakan tambal sulam yang serba salah jadinya. Melindungi yang satu, menciptakan masalah baru di 3 tempat lain. Gitu. Akhirnya nggak ada yang pernah benar-benar selesai. Nah dari semua kekacauan ini polanya jadi sangat jelas. Fokus pemerintah dan regulator kita hanya di hilir. Hanya sibuk mengurus masalah setelah terjadi, setelah ada gagal bayar, setelah ada yang diteror, setelah sistemnya diobrak-abrik. Kita nggak pernah serius mengurus hulunya. Hal ini jadinya membawa KRNI pada sebuah pertanyaan yang sangat besar dan mungkin nggak nyaman ya untuk sebagian orang. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih negara kita seolah nggak berdaya mengatasi akar masalah? Kenapa yang diobrak-abrik hanya peraturan di permukaan yang nggak bisa menjawab permasalahan secara tuntas? Mungkin nggak sih? Dan ini pertanyaan yang berat. Negara kita tuh terlalu fokus pada kebijakan tambal sulam ini karena memang gagal atau tidak mampu menjamin pilar utamanya, yaitu kesejahteraan warga. Mungkin nggak lebih mudah mengatur debt kolektor daripada menciptakan lapangan kerja yang layak? Mungkin nggak lebih gampang memblokir aplikasi pinjol daripada memastikan BPJS benar-benar mengcover semua biaya saat rakyat sakit kritis? Mungkin nggak sih lebih mudah membuat aturan 90 hari yang aneh ini? Mungkin nggak sih lebih mudah membuat aturan 90 hari ini daripada membangun sistem ekonomi di mana warganya punya tabungan dan tidak perlu berutang untuk makan atau bayar sekolah anak? Jadi pinjol dan segala dramanya ini jangan-jangan hanyalah cermin besar yang menunjukkan retakan pada fondasi rumah kita, fondasi kesejahteraan sosial yang ternyata keropos. Nah, mengkritik itu mudah ya. Tapi kita di sini tuh untuk mencari solusi. Nah, kalau KRNI itu melihatnya secara analitis ringkas lah. KRNI melihat ada 2 lapis solusi. Yang pertama itu solusi untuk memadamkan kebakaran dulu nih yang ada sekarang.
yaitu bagaimana agar orang bisa lebih berhati-hati saat meminjam dan mampu membayarnya. Jadi arah kebijakannya juga harus diubah. Dalam hal ini ada tiga hal yang kira-kira menurut Kak Erni bisa dilakukan segera. Pertama, lakukan pemahaman literasi keuangan yang masif dan praktis pada masyarakat. Bukan cuma seminar di hotel mewah, tapi edukasi sampai ke tingkat RT RW, ke pabrik-pabrik, ke kampus-kampus. Lalu ajarkan masyarakat cara mengelola gaji, cara membedakan kebutuhan dari keinginan, cara membuat dana darurat. Nah, dan yang paling penting, ajarkan bahwa utang konsumtif tanpa perhitungan itu adalah bencana. Ya, jadi kita harus edukasi sebelum mereka buka aplikasi pinjol. Nah, kedua, perkuat dan permudah akses keuangan alternatif. Kenapa sih orang lari ke pinjol? Ya karena bank ribet. Koperasi atau KSP kadang nggak kedengeran gaungnya. Pemerintah harusnya habis-habisan tuh mendukung koperasi simpan pinjam, BPR. Karena bank ribet dan koperasi simpan pinjam atau KSP kadang nggak kedengeran gaungnya. Pemerintah tuh harusnya habis-habisan mendukung KSP BPR, atau program seperti kredit usaha rakyat atau KUR agar bisa sesimpel dan secepat pinjol. Tapi dengan bunga yang manusiawi. Jadikan mereka yang pilihan utama nih, bukan pinjol. Ketiga, screening pinjol di awal, bukan hanya pengawasan di akhir. Jadi saat memberikan izin, OJK juga harusnya lebih dalam menguliti model bisnisnya. Apakah bunganya predatori? Apakah skema biayanya transparan? Jangan hanya kasih izin lalu tunggu ada laporan masalah saja. Cegah dari awal. Analisis data Galbay per daerah itu bukan cuma statistik, tapi jadi dasar untuk intervensi sosial ekonomi di daerah tersebut. Misalnya, kenapa di provinsi A tinggi? Oh, mungkin banyak PHK. Ya, solusinya ya program padat karya. Bukan cuma blokir aplikasi misalnya. Nah, solusi kedua, ini kan jika kita sepakat masalahnya di hulu, maka solusinya juga harus dari hulu, nih, gitu kan. Nah, solusi kedua ini bukan dengan peraturan yang sifatnya cuma nambah lagi, tapi dengan membangun 3 pilar fundamental. Nah, pilar yang pertama itu adalah kesejahteraan ekonomi. Ini bukan lagi soal pinjol, tapi ini soal perut. Ini tentang upah minimum yang realistis untuk hidup layak. Bukan hanya untuk bertahan hidup gitu. Ini tentang perlindungan bagi pekerja informal dan kontrak agar mereka punya kepastian pendapatan. Nah, jika warga punya pendapatan yang cukup dan stabil kan mereka punya pilihan. Mereka nggak akan terpaksa lari ke pinjol. Itu satu. Yang pilar kedua adalah jaring pengaman sosial yang nyata. Negara ya harus hadir saat warganya rapuh. Ini misalnya tentang BPJS yang benar-benar menjadi jaminan. Bukan sekedar kartu yang masih menyisakan banyak biaya tak terduga, tentang pendidikan berkualitas yang terjangkau, sehingga uang sekolah tidak lagi jadi masalah, tentang bantuan sosial yang cepat dan punya martabat lah saat ada PHK atau musibah. Nah, ini jaring ini nih yang menangkap warga sebelum mereka jatuh ke jurang. Dan di pilar ketiga ada integritas dan budaya finansial. Nah, pilar ini menyangkut karakter kita sebagai bangsa. Ya, dan ini yang mungkin paling mengkhawatirkan ya bagi Kak Erni. Karena kalau kita terbiasa berutang dan dengan entengnya nggak bayar, lalu kita bersikap seolah itu wajar aja. Karena ya aturannya memperbolehkan kok. Atau ya perusahaannya juga jahat. Sadar nggak sadar tuh apa coba yang kita sedang lakukan? Kita sedang menormalisasikan kecurangan. Kita sedang melanggengkan budaya nggak apa-apa untuk nggak jujur. Ya larinya ini kemana-mana nantinya. Ini bahaya sekali karena budaya ini kalau sudah meresap sampai ke akar rumput, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekedar skor kredit jelek gitu. Nah, ini akan merusak sendi kepercayaan dalam masyarakat kita. Hari ini kita gampangin utang pinjol, besok kita gampangin janji lain, lusa kita gampangin aturan lain. Akhirnya kan jadi erosi bagi karakter bangsa. Maka dari itu pilar ketiga ini bukan cuma soal melek finansial, ini soal melek integritas gitu. Mengembalikan lagi kehormatan dalam berhutang
Ya seperti pesan Papi KR nih lah. Di sisi lain kita juga harus melawan budaya konsumtif yang dipompa iklan juga kali ya. Ya KR ini juga pernah tuh doom shopping saat nggak punya apa-apa, stres gitu ya. Ya pernah gitu. Dan akhirnya terjebak juga. Dan itu yang membuat KR ini jadi kapok. Ya di situ kita harus membangun kebanggaan deh gitu pada hidup yang sehat secara finansial. Dimana yang sebenarnya pencapaian tertinggi itu adalah bebas hutang gitu, bukan memenuhi gaya atau flexing dengan berhutang justru gitu. Kalau 3 pilar ini kokoh, kayaknya KRI melihat pinjol ini akan kembali ke fungsi aslinya, yaitu sebagai alternatif modal usaha produktif, bukan sebagai satu-satunya UGD bagi rakyat yang terdesak. Jadi teman, ada apa sih dengan pinjol? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita duga ya. Kekacauan peraturan pinjol tuh jadi gejala penyakit yang lebih kronis jadinya. Sebuah sistem yang belum mampu menyejahterakan warganya secara merata dan sebuah budaya yang mulai menganggap remeh soal kejujuran. Kebijakan tambal sulam seperti SE OJK 19/2023 itu jadi pengakuan langsung. Kebijakan tambal sulam seperti SE OJK 19/2023 ini kok jadinya seperti pengakuan gak langsung dari kegagalan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan nih? Yang pertama, untuk diri sendiri, kita harus memahami sistem ini. Hindari pinjol untuk kebutuhan konsumtif. Jika terpaksa, pinjam deh dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan resiko, tapi tetap jaga kehormatan kita. Kedua, untuk masyarakat, ya perlulah kita mengubah arah percakapan ya. Misalnya nih ya, saat pemilu, saat diskusi publik, jangan hanya tanya soal program bagi-bagi, tanyakan juga pada para pemimpin, rencana Bapak, Ibu gitu untuk menciptakan lapangan kerja layak tuh gimana? Bagaimana Bapak atau Ibu akan memperkuat jaringan pengaman sosial kita? Bagaimana kita akan membangun kembali budaya Bagaimana kita akan membangun kembali budaya integritas kita? Ya, harapannya ini dijawab dengan tindakan nyata ya, bagi kepentingan warga negara. Dan yang ketiga, untuk negara, ya sepertinya perlu deh berhenti mengobati gejala dan lebih melihat pada akar permasalahan. Kembali ke tugas dasar yang diamanatkan konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk kecerdasan karakter. Karena warga yang sejahtera dan berintegritas itu adalah warga yang gak akan terjebak dalam siklus jebakan utang ini. Pada akhirnya, agar kita semua bisa melakukan apa yang Papi Kerni bilang, tidur dengan tenang tanpa utang. Jadi teman, gimana deh pendapat kalian? Apa kalian setuju? Bolehlah kita berbagi pendapat di kolom komen. Mohon bantuannya, please like and subscribe ya. Mari yuk, jadikan ini percakapan nasional yang bermutu. Lakukan analisis dengan tepat dan berikan respon kalian yang relevan. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Thank you very much. Tetap cerdas, tetap kritis. Semangat akademis. Love you all. Mwah.